Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ayu Lestari. Video kali ini saya akan membahas karya sastra angkatan Pujangga Baru, yakni novel yang berjudul Layar Terkembang karya Sutan Takdir Ali Shahbana. Kemudian saya akan menganalisis apakah dalam novel tersebut terdapat pembaharuan dalam ceritanya. Lalu setelah itu kita akan menganalisis perbedaan angkatan Pujangga Baru dengan angkatan yang sebelumnya, atau yang disebut dengan angkatan Balai Pustaka. Tujuan menganalisis hal ini yaitu untuk melihat apakah terdapat pembaharuan atau perubahan dalam cerita, dan menganalisis perbedaan angkatan Pujangga Baru dengan angkatan Balai Pustaka. Dalam hal ini, kita akan menganalisis novel tersebut dari segi unsur intrinsiknya. Yang pertama yaitu tema. Tema atau dasar cerita adalah pokok permasalahan yang mendominasi suatu karya sastra. Permasalahan yang merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun cerita, sekaligus merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan pengarang dengan karyanya itu. Nah, adapun tema dalam novel yang berjudul Layar Terkembang ini adalah perjuangan wanita Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Tema ini dapat terlihat dalam kutipan pada halaman 42. Nah, dapat kita lihat bahwa dalam tema ini sudah mulai mengangkat tema tentang emansipasi wanita, bukan lagi bertemakan romantisisme seperti yang terdapat dalam angkatan Balai Pustaka. Dalam novel tersebut menggambarkan tema yang menyindir kaum laki-laki dengan bentuk perlakuannya yang terkadang memposisikan kaum wanita adalah orang terpuji ketika seorang laki-laki membutuhkannya. Tetapi ketika kebutuhannya selesai, seorang laki-laki itu akan mencari yang lain dan akan membuangnya kembali jika sudah bosan. Lantas bagi kaum laki-laki, apa arti seorang wanita kalau tak ubahnya dengan sebuah sepatu? Sudah bosan atau rusak dibuang lalu beli yang lain. Jadi Sultan Takdir Ali Shahbana ini memunculkan suatu konsep baru dalam novelnya untuk merevolusi perbedaan yang sengaja dianut kaum laki-laki untuk memperlakukan wanita sebagai budak, dan laki-laki adalah rajanya. Kemudian dihadirkannya lah tokoh Tuti, yaitu anak Raden Wiriatmaja dengan umur 25 tahun yang menjadi organisatoris penggerak emansipasi, sehingga dalam pidatonya ada bentuk perlawanan yang dimunculkan. Kedua, yaitu plot atau alur. Nah, dalam novel Layar Terkembang ini, plot atau alurnya yaitu menggunakan plot lurus atau alur maju. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dimulainya pertemuan antara Yusuf dengan Tuti dan Maria, dan kemudian berakhir ketika Maria meninggal dunia, sehingga Yusuf dan Tuti ini berniat untuk menikah. Untuk alur dalam novel ini hampir sama dengan novel pada angkatan Balai Pustaka, yakni sama-sama menggunakan alur maju, tetapi terdapat perbedaan dari pembentukan alur tersebut. Yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Nah, dalam novel ini terdapat beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Maria. Maria ini digambarkan sebagai anak bungsu Raden Wiriatmaja. Dia ini memiliki watak yang mudah kagum, mudah memuji dan memuja, kemudian lincah dan periang. Tokoh yang kedua yaitu Tuti, atau anak sulung dari Raden Wiriatmaja. Tuti memiliki watak yang tidak mudah kagum, jarang memuji, rajin, pendiam, halus, tegas, dan aktif dalam berbagai kegiatan dan gemar mengoleksi buku. Tokoh yang ketiga yakni Yusuf, atau putra Demang Munaf di Mertapura. Yusuf ini memiliki watak yang baik hati, patuh, seorang mahasiswa kedokteran yang aktif dalam organisasi, dan tidak sombong meskipun ia seorang mahasiswa kedokteran. Tokoh yang keempat yakni Raden Wiriatmaja atau ayah dari Maria dan Tuti. Nah, Raden ini digambarkan sebagai tokoh yang memberikan kebebasan, kemudian baik hati, pasrah, dan seorang yang memegang teguh agama, kemudian juga penyayang. Tokoh yang kelima yaitu Partadiharja atau adik ipar Wiriatmaja. Partadiharja ini memiliki watak yang peduli, perhatian, teguh, dan pendirian. Tokoh yang keenam yaitu Saleh atau anak Parta. Saleh ini digambarkan sebagai seorang lulusan sarjana yang sangat peduli dengan alam, sehingga ia mengabdikan dirinya sebagai petani dan tinggal di desa.
Tokoh yang selanjutnya yaitu ada Rukamah, sepupu Tuti dan Maria, Ratna, istri Saleh, dan juga juru rawat. Dalam penokohan pada novel Balai Pustaka adalah penokohan yang lebih banyak menggambarkan atau mendeskripsikan secara langsung tokoh utamanya. Dari beberapa tokoh dalam novel tersebut, pada angkatan Balai Pustaka, tokoh yang ditampilkan itu lebih dominan dalam deskripsi fisiknya hingga bisa sampai selembar penuh dalam novel. Nah, Balai Pustaka ini memiliki ciri khas tersendiri karena pada periode ini di deskripsi fisik tidak pernah ditinggalkan. Sedangkan dalam penggambaran tokoh dalam periode ini atau periode Pujangga Baru lebih sedikit mendeskripsikan tentang fisik. Pada periode Pujangga Baru ini teknik perwatakan sudah mulai dengan watak bulat, yaitu teknik perwatakan tidak analisis langsung seperti roman Balai Pustaka, yakni deskripsi fisik itu sedikit. Sudah jelas terlihat bahwa pada periode Pujangga Baru ini sudah sedikit berbeda dalam penokohan analisis langsung atau deskripsi fisik seperti yang terdapat dalam novel Angkatan Balai Pustaka. Deskripsi fisiknya tidak terlalu ditonjolkan lagi. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu latar. Yang pertama, latar suasana. Latar suasana dalam novel ini yaitu yang pertama keramaian. Dapat kita lihat pada kutipan halaman 6 alinea keempat dan pada kutipan halaman 21 alinea keempat. Kemudian latar suasana yang kedua yaitu tegang. Dapat kita lihat pada kutipan halaman 33 alinea keempat. Kemudian latar suasana yang selanjutnya hikmat. Dapat kita lihat pada halaman 40 alinea kedua. Dan latar suasana ketenangan, kalut, dan haru. Yang kedua yaitu latar waktu. Yang pertama pagi hari. Dapat kita lihat pada kutipan keesokan harinya pagi-pagi sebelum 6:30. Terdapat pada halaman 16 alinea ketiga. Yang kedua yaitu sore hari. Dapat kita lihat pada kutipan biasanya benar ia duduk berangin-angin menanti hari senja. Dapat kita lihat pada kutipan halaman 25 alinea pertama. Kemudian latar waktu malam hari. Dapat kita lihat pada kutipan di dalam kesunyian malam yang mesra. Terdapat di halaman 95 alinea keempat. Yang ketiga yaitu latar tempat. Dalam novel ini latar tempatnya terdapat di pasar ikan, di bawah pohon mangga, di kamar, di tepi pantai, dan di gedung permufakatan. Dapat kita lihat bahwa dalam novel Angkatan Pujangga Baru ini latarnya sudah tidak bersifat kedaerahan lagi. Berbeda dengan pada Angkatan Balai Pustaka yang latar dan permasalahannya itu berangkat dari kedaerahan, budaya, dan adat istiadat setempat. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga maha tahu yang ditandai dengan menggunakan nama dalam menyebutkan tokoh-tokohnya. Dan penulis bebas mengungkapkan apa yang ada di pikiran serta perasaan para tokoh. Yang selanjutnya yaitu analisis bahasa dalam novel Layar Terkembang. Nah, pada novel ini bahasa pengarangnya yaitu bahasa Melayu. Walaupun latar novel Layar Terkembang di Jakarta, bahasa yang digunakan ialah tetap memakai bahasa Melayu. Terkadang Sultan Takdir Ali Sabana ini juga memasukkan istilah-istilah Belanda yang pada saat itu umum digunakan karena pada zaman itu dikuasai oleh pemerintah Belanda. Nah, dalam analisis bahasa ini hampir sama dengan Angkatan Balai Pustaka yang masih menggunakan bahasa Melayu. Hanya saja perbedaannya pada Angkatan Balai Pustaka bahasa Melayunya itu terlalu banyak. Sedangkan pada Angkatan Pujangga Baru ini hanya sedikit atau hanya beberapa saja yang terdapat bahasa Melayunya. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu amanat. Dalam novel ini terdapat beberapa amanat, yakni perempuan harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian perempuan dapat lebih dihargai kedudukannya di masyarakat. Yang selanjutnya, jangan mudah berputus asa dan terus berjuang untuk mempertahankan dan menggapai cita-cita. Amanat yang selanjutnya, manusia boleh berencana tapi Tuhanlah yang menentukan atau memutuskannya.
Amanat yang terakhir yakni menjadi perempuan yang sejajar dengan kaum laki-laki memang tidak salah. Namun kita juga harus ingat kodrat antara perempuan dan laki-laki pasti ada bedanya. Karena perempuan dan laki-laki diciptakan untuk saling melengkapi. Sikap konsisten terhadap apa yang kita bicarakan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bukti nyata dari rasa tanggung jawab apa yang kita ucapkan. Dalam amanat ini dapat kita lihat bahwa terdapat pembaharuan pada angkatan pujangga baru jika dibandingkan dengan angkatan balai pustaka yang masih mengarah pada pemberian nasihat lalu wejangan untuk mempertahankan tradisi adat dan kebudayaan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis pada unsur intrinsik yang telah kita bahas tadi, dapat kita lihat bahwa terdapat pembaharuan dalam novel atau karya sastra pada angkatan pujangga baru. Dalam novel Pujangga Baru ini tidak terlalu banyak membahas tentang kedaerahan, seperti adat istiadat dan kebudayaan, karena pada novel ini lebih banyak menceritakan tentang perjuangan wanita dalam mencapai cita-citanya. Sekianlah pembahasan kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.